adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan siapa ya? Wah, ada yang tahu tidak nama kakak? Oke, nah jadi nama kakak yaitu Kak Dewi. Siapa? Yes, Kak Dewi. Jadi hari ini adik-adik semua akan beribadah bersama Kak Dewi. Oke, nah sebelum adik-adik kita beribadah bersama, Kak Dewi minta adik-adik semua duduk yang rapi, Alkitabnya disiapkan, siapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Dewi minta anak-anak semua kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Oke, kita panggil video. Yunus di perut ikan, Pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. pom pom pom, cuap cuap, Pam 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 cuap cuap. Yunus di perut ikan, pom pom pom, Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. pom pom pom, cuap cuap, pom pom pom, cuap cuap. Oke, adik-adik semua, Kak Dewi minta sekarang duduk yang rapi. Kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Iya, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa sama Tuhan supaya Tuhan sertai ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah sertai kami. 1 minggu kami belajar di sekolah dan pada hari ini Tuhan kami datang beribadah kepadamu. Siapkan hati kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik semua. Jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari kitab apa ya? Ada yang tahu tidak? Oke, adik-adik. Jadi tema kita hari ini, ibadah kita yaitu dapat diandalkan. Wow, bagaimana ya ceritanya hari ini? Oke, jadi adik-adik semua, sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab apa ya? Oke, dari kitab Yunus 1. Wow, pembacaan kita hari ini satu pasal ya, cukup banyak ya. Kitab Yunus itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Yes, di Perjanjian Lama ya. Nah, karena bacaannya terlalu banyak, nanti anak-anak bisa baca ya. Tapi nanti Ibu tampilkan pembacaan Alkitabnya itu dalam bentuk video, oke? Nah, sekarang kita akan mau nonton video tentang Yunus 1. Bagaimana ya kisah Alkitab Yunus 1 ini? Oke? Sekarang Kak Dewi minta adik-adik semua duduk yang rapi. Memperhatikan dengan baik ya apa isi videonya. Karena di video itu ada cerita firman Tuhan hari ini. Oke? Oke, sekarang kita panggilkan video. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus.
Tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Nah, adik-adik semua, sudah nonton videonya?
Oke, video itu mengisahkan tentang apa ya? Yes, tentang kisah Yunus. Iya, benar sekali. Wah, siapa itu Yunus ya? Yunus itu adalah seorang tokoh di dalam Alkitab dan dia itu seorang nabi. Iya, seorang nabi. Nah, pada saat itu Tuhan memberi perintah kepada Yunus untuk pergi ke kota apa? Yes, Niniwe ya. Jadi Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi apakah Yunus pergi ke kota Niniwe? No. Wah, kenapa ya Yunus menolak? Iya, benar sekali. Di Niniwe itu Yunus takut ke sana karena di sana itu orangnya jahat-jahat. Wah, di sana orangnya itu jahat-jahat, suka merampas hak milik orang lain. Nah, makanya Tuhan memberi perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe untuk mengingatkan orang-orang di sana. Tetapi Yunus takut karena nanti di sana Yunus bisa dicemo, bisa dihina. Nah, oleh karena itu Yunus melarikan diri ke mana? Yes, ke Tarsis. Iya, ke Tarsis ya. Nah, karena Yunus takut pergi ke Niniwe, akhirnya Yunus pergi ke Tarsis. Nah, adik-adik semua, saat Yunus pergi ke Tarsis, jadi dia menggunakan kapal ya. Iya, terjadilah badai yang sangat besar. Kemudian Yunus bersama orang di kapal panik. Apa yang harus mereka lakukan? Karena badai yang datang itu sangat besar. Nah, akhirnya mereka membuang undi. Tapi Yunus memberitahukan bahwa buang saja saya ke bawah laut. Karena Yunus tahu Tuhan marah. Karena Yunus melarikan diri ke Tarsis. Nah, setelah itu Yunus dibuang ke laut. Wah, apa yang terjadi ya? Yunus masuk ke perut ikan. Wow, Yunus masuk ke perut ikan. Nah, jadi Yunus masuk ke perut ikan yang sangat besar. Wow, coba kita lihat. Tuhan ini menghukum Yunus ya. Apakah Tuhan menghukum Yunus? Tuhan itu hanya ingin mengingatkan Yunus ya. Mengingatkan Yunus agar Yunus itu taat. Ikan ini adalah cara Tuhan menyelamatkan Yunus sehingga Yunus tidak tenggelam, ya. Iya, jadi Yunus diselamatkan sama Tuhan dengan ikan masuk di perut ikan seperti itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya saat Yunus di perut ikan? Apakah Yunus mati? Apakah Yunus tetap hidup? Dan apa yang dilakukan Yunus di dalam perut ikan? Nanti kita akan tahu di hari Minggu berikutnya ya. Nanti kita akan tahu apa ya yang Yunus lakukan di perut ikan. Apakah Yunus mati atau tetap hidup? Nah, anak-anak, nanti kita melihat lagi di ibadah minggu depannya. Oke, adik-adik semua, dari firman Tuhan ini kita diajarkan apa ya? Yes, menjadi taat ya, mau menolong orang lain. Nah, walaupun misalnya kita mau menolong teman kita, tapi teman kita itu jahil kepada kita. Jadi kita tetap menolong ya. Sama seperti Yunus, kita jangan seperti Yunus ya, melarikan diri, tidak mau menolong orang di Niniwe. Tapi Tuhan mau kita, walaupun teman kita itu jahil kepada kita harus tetap tolong. Nah, adik-adik, jadi Tuhan mau kita itu menjadi laskar Kristus dimanapun kita berada. Walaupun kita susah, walaupun kita mempunyai kondisi yang tidak kita suka, tetapi Tuhan mau kita tetap menjadi Laskar Kristus. Nah, hari ini kita ada ayat super. Apa ya ayat supernya?
Ayat supernya itu dari Efesus 5 ayat 1. Nah, firman Tuhan itu berbunyi, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Oke, jadi sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita menjadi orang penurut ya, taat. Oke? Kak Dewi mau adik-adik semua menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang taat. Bisa? Oke, nah hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dari kisah siapa? Kisah Yunus. Kisah Yunus mengajarkan kita untuk menjadi orang yang taat dan dapat diandalkan ya. Iya, jadi Tuhan mau kita bisa diandalkan untuk menolong orang lain walaupun orang lain itu jahil dan sering mengejek kita. Oke? Oke, adik-adik semua, hari ini kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah saatnya kita mau memuji nama Tuhan. Ya, kita akan memuji nama Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Ya, oke, semuanya sudah berdiri belum? Oke, semuanya berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Nah, lagunya itu sambil gerakan ya, ada geraknya. Oke, bisa ya? Oke, kita panggil musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya laskar Kristus siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, adik-adik semua, silakan duduk kembali. Wah, lagunya mengajarkan kita menjadi laskar Kristus dimanapun kita berada. Oke, nah sekarang kita mau berdoa. Kak Dewi akan berdoa buat anak-anak semua yang masih sekolah ya, yang belum sekolah, berdoa supaya Tuhan tetap tolong, dan mungkin ada teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakannya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah beribadah.
Tuhan ajarkan kami lewat Yunus menjadi anak-anak sekolah minggu yang taat kepada siapapun dan mau menolong kepada siapapun. Tuhan tolong kami supaya kami selalu menjadi anak yang taat. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa buat teman-teman yang sekarang sedang sakit. Tuhan tolong sembuhkan supaya teman-teman kami boleh sembuh dan bisa melanjutkan setiap sekolahnya dan bisa bersama-sama kami beribadah lagi. Kami juga berdoa Tuhan buat sekolah kami di sekolah, ajar kami untuk bisa belajar dengan baik walaupun kami belajarnya online maupun ada yang belajar di sekolah. Tapi Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang taat dan mau belajar dan rajin mengerjakan tugas dari Bapak dan Ibu guru kami. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, mama, papa yang ada di rumah. Tuhan tolong dan sertai dalam setiap tugas dan pekerjaannya dan juga dalam membimbing kami dalam belajar. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah beribadah dan sekarang Tuhan kami akan melanjutkan tugas, melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tolong dan sertai kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik semua, sebelum kita menutup ibadah kita hari ini, ya, kita akan menyanyikan satu lagu penutup. Oke, kita panggil musik. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Oke, adik-adik semua, kita sudah beribadah hari ini, ibadah hari Minggu ya. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Kami harap adik-adik bisa ibadah ya, menonton ibadah online kita walaupun online-nya. Oke, terima kasih adik-adik semua. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.
Bye-bye semua adik-adik. Kak Dewi undur diri.